Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 tentang tema kami itu yaitu negara, organisasi internasional dan kota suci. Kami di sini akan mewawancarai teman-teman mahasiswa kita atau dosen kita tentunya. Tapi sebelum kami mewawancarai teman-teman atau dosen dan sebagainya nanti, saya ingin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Pertama, perkenalkan nama saya Ali Maulana dan sebelah kanan saya silakan sebutkan teman. Agustinus Kampung. Bunga Awanesa Fitri, Ari Dewi Waradisa. Baiklah, untuk kita tidak membuang waktu, langsung saja ikut kami. Gimana tentang pandangan kakak tentang negara, organisasi internasional, sama kata suci? Yang mana dulu nih? Kan ada 3 Tentang tuh. negara dulu dah. Negara apa aja? Aku nanti organisasi. Ya dong. Ya. Organisasi internasional. Kayak ASN. Iya. WHO. Atau abang ada yang organisasi atau negara. Kalau negara itu misalkan seperti apa? Maksudnya secara internasional nih. Iya, secara internasional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muadzin Fatwa dari Fakultas Psikol. Itu doang ya. Kalau menurut aku dalam bagaimana memahami tentang negara, negara itu kan dia hadir mulai dari antara persaingan antara 2 kelas pada saat itu. Ialah persaingan antara kelas burjuasi dengan kelas proletariat, kelas orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin itu. Dan hatinya negara, dia itu ingin menetralkan antara 2 kelas itu agar tidak bertentangan lagi. Dan bisa kita lihat bagaimana beberapa masalah-masalah di negara ini kan sedikit dinetralkan dengan hatinya negara itu sendiri, dengan menetralkan daripada paham 2 kelas itu sendiri. Itu secara pemahaman aku tentang negara. Dan negara juga dia ada beberapa aturan-aturan yang dibuat oleh negara sebagai satu payung hukum yang akan menjaga ketertiban dan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sosial dan kehidupan manusia itu sendiri. Katakanlah hukum tentang kebebasan dan ini itu kan itu dibuat oleh negara atas dasar dia akan melindungi daripada manusia-manusia itu sendiri agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan oleh kita. Itu yang aku pahami tentang negara. Lalu bagaimana dengan organisasi internasional? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulkar Lepas dari Persija. Kalau yang saya pahami soal organisasi internasional berdasarkan rangkaian tadi mengenai soal negara itu sebenarnya sebuah topik yang memang dapat menggapi di atas tadi. Apa yang mampu mendamaikan demokrasi. Artinya implementasi negara sebenarnya itu merupakan alat yang merumuskan kalau secara kritik, kalau pandangan Lenin bahwa negara itu merupakan sebuah alat yang secara struktural menggunakan penindasan budaya dalam beberapa praktek negara yang ditulis oleh beberapa kepentingan kelompok ekonomi. Artinya disusunlah perangkat negara itu berdasarkan arahan, kalau yang saya pahami soal teori Montesquieu, teoritas politikal itu, bahwa itu merupakan susunan perangkat negara yang kemudian dapat merumuskan penindasan secara struktural. Makanya soal aturan-aturan undang-undang yang melegalkan investasi sebenarnya itu merupakan buah tangan dari korporasi-korporasi internasional. Nah, kemudian mengenai organisasi internasional sebenarnya kalau yang saya pahami tentang misalkan organisasi IMF itu sebagai organisasi pendonor dana yang dapat memberikan bantuan dana kepada negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua itu adalah
global itu organisasi kalau bahasanya singkatan. Jadi organisasi perdagangan global itu merupakan hubungan transaksi dagang antar negara melalui perjanjian bilateral, multilateral dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah soal organisasi World Bank WTO. Jadi di organisasi World Bank itu sebenarnya adalah yang akan mengatur beberapa eceran dolar dari berbagai praktik negara yang masuk yang ada gitu, ada di seluruh negara berkembang. Misalkan contoh sederhana yang mau kita lihat itu adalah soal kalau dari sejarah di era 1998 mungkin kawan-kawan masih ingat soal krisis 1998 saat itu. Pas pemerintahan Rejim Soeharto itu kan ditandai dengan krisis besar-besaran krisis finansial. Nah, di krisis finansial itu adalah merupakan salah satu kemunduran mata uang mulai dari turunnya mata uang Thailand yang dapat mempengaruhi seluruh mata uang dari skala Asia saat itu. Akhirnya seluruh negara itu krisis. Kemudian yang kedua adalah ditambah terparahnya lagi krisis ekonomi yang ada di negara-negara skala Asia saat itu adalah mulai ditarik semua investasi yang ada di Asia saat itu. Semuanya itu menarik diri, sehingga muatan ekonomi yang dialami oleh negara saat itu kan mengalami mandet saat itu, karena eceran dolar itu tidak bercair lagi akibat dari investasi itu mulai naik dunia. Artinya eceran dolar juga mandet, tidak ada yang bisa dicairkan lagi saat itu. Kemudian yang kedua adalah seluruh bank-bank dunia saat itu 12 bank kalau salah itu ditutup rapat-rapat saat itu, sehingga eceran dolar itu juga tidak ada yang cair. Sehingga untuk memulihkan ekonomi global saat itu, memulihkan situasi ekonomi yang ada di masing-masing negara di Asia saat itu, datanglah 3 organisasi internasional dari negara yang berkembang, IMF dan ekonominya. Kemudian yang kedua adalah World Bank. Dengan catatan tadi sebenarnya ada 3 rangkaian organisasi ini dia saling berkesinambungan, saling berikatan. Nah, organisasi IMF tadi memberikan dana bantuan, kemudian World Bank tadi dia memberikan persyaratan. Pertama, kalau misalnya negara-negara itu nggak mau menerima persyaratan itu, maka dana bantuan yang digelontorkan oleh IMF itu nggak akan disalurkan, nggak akan dicairkan. Nah, maka untuk memenuhi persyaratan itu, maka seluruh negara itu menandatangani nota kesepakatan lewat persyaratan yang ditawarkan oleh WTO. Ya kalau nggak salah saat itu ada penandatanganan WTO Puden yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah soal World Bank tadi. Dia membuka lagi seluruh bank dunia, 12 bank dunia itu yang ditutup rapat-rapat tadi dibuka lah. Karena seluruh negara di Asia itu sudah menyepakati penandatanganan WTO Puden. Nah itulah yang kalian maksud soal organisasi internasional itu. Dia organisasi rangkaian organisasi yang sama berkesinambungan, tapi cuman berdasarkan persyaratan itu yang disepakati oleh seluruh negara yang ada di Asia, seluruh sektor publik itu dilemparkan ke pasar. Jadi yang mengatur itu adalah di mekanisme pasarnya itu biarlah tangan-tangan negara yang akan mengatur soal harga, yang akan mengatur soal pajak, biaya dan lain sebagainya itu. Makanya disebut sebagai di bawah seluruh mekanisme pasar negara itu dipotong campur tangannya, dibatasi. Sehingga tugas negara itu adalah dia dianggap sebagai operator atau jembatan bagi investasi. Makanya nyambung dari katanya Lenin tadi bahwa negara itu merupakan alat sebagai penindasan gitu, alat penindasan secara struktural gitu, bagi kepentingan investasi. Jadi seperti itu sih. Ya. Bagaimana pendapat Kakak tentang fakta suci? Nggak tahu. Tidak tahu. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas ada tadi juga kakak kita juga tadi yang memberikan pendapatnya tentang negara dan organisasi internasional. Jadi saya menyimpulkan dari wawancara teman-teman kita tadi ataupun kakak kita, dia mengatakan
negara itu sebuah organisasi yang terstruktur, baik dari segi sistemnya maupun dari segi masyarakatnya juga dalam mengatur pemerintahan yang ada di dalamnya. Dan juga terkait organisasi tadi ada kakak yang dari Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dia berpendapat tentang organisasi nasional. Tadi dia menyebutkan tentang kalau nggak salah IMF sama Global Bank. Salah juga ada lagi satu saya nggak tahu. Dan dia tadi menjelaskan tentang organisasi internasional kepada kami. Dan juga itu menjadi sebuah contoh juga yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan pengetahuan juga dari pandangan-pandangan teman-teman kita ataupun kakak-kakak atau kakak-kakak kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam wawancara dalam hukum internasional ini. Sekian, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.